Salam, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saat ini, pagi hari ini kita boleh bersama-sama hadir di tempat ini, kita akan bersama-sama beribadah. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada jemaat sekalian, khususnya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GKPI Jemaat Citerep. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mohon perhatian beberapa salam dan informasi. Minggu tanggal 28 Februari diinformasikan kepada jemaat bahwa mulai bulan Februari 2021, ibadah kebaktian umum akan dilaksanakan 3 kali ibadah, yaitu ibadah KU1 pukul 6 pagi, ibadah KU2 pukul 9 pagi, dan ibadah KU3 pukul 4 sore. Berita duka cita. Sektor 18 telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhum Ibu Basaria Boru Marbun, orang tua dari Ibu M. Manalu pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 di Medan. Majelis dan segenap jemaat mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga warga yang ditinggalkan diberi penghiburan jati oleh Tuhan Yesus. Untuk informasi dan jadwal kehadiran ibadah adaptasi kebiasaan baru dapat dilihat pada warta jemaat yang telah dibagikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat terkasih, mari kita akan siapkan hati kita akan bersama-sama masuk dalam saat teduh. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Silakan bangkit berdiri. Kebaktian ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Nama Yesus selamat indah, bagai musik bergema yang menyegarkan hatiku. Nama Yesus terindah, Yesus nama terindah, Yesus tiada berubah, Yesus namaku puji untuk Jemaat yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama bersaksi mendengarkan pengakuan kita bersama jemaat segala abad di seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Doa syafaat akan kita akhiri dengan doa kami. Mari kita akan bersama-sama, kita akan doa syafaat kita. Segala kemuliaan, pujian dan hormat kami naikkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih juga ya Bapa, saat ini kami naikkan atas penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, sepanjang minggu ini, di mana semuanya boleh kami lewati dan kami lalui ya Bapa, dengan pertolongan dan pimpinan-Mu semata ya Bapa. Demikian pula, terima kasih untuk seluruh kegiatan gereja yang boleh berlangsung oleh karena pertolongan Tuhan juga, termasuk ibadah yang dapat kami laksanakan saat ini ya Bapa. Meskipun saat ini masih ada jemaat kami yang beribadah di rumah ya Bapa. Ini semua boleh berlangsung oleh karena Tuhan yang menolong dan Tuhan yang menyertai kami ya Bapa. Saat ini dengan senang hati kami masing-masing ya Bapa, kami menyadari masih banyak memiliki sekali dosa serta kesalahan yang telah kami lakukan di hadapan-Mu. Kami mohon ya Bapa, Engkau berkenan mengampuni kami dan layakkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk datang memohon pertolongan dari-Mu ya Bapa. Bapa, kami segenap jemaat-Mu menyatukan hati kami untuk menaikkan doa permohonan kepada-Mu dalam syafaat kami saat ini ya Bapa. Kami berdoa kiranya Engkau berkenan memberkati seluruh jemaat GKPI Citra dimanapun berada ya Bapa. Baik saat ini yang beribadah di gereja-Mu ini maupun yang beribadah di rumah masing-masing ya Bapa. Kami percaya dan kami yakin ya Bapa, bahwa firman-Mu tetap sampai di rumah jemaat-Mu masing-masing ya Bapa, dimanapun kami berada. Saat ini kami juga mendoakan bagi jemaat yang mungkin di masa-masa saat ini sedang mencari pekerjaan ataupun kehilangan pekerjaan ataupun melakukan usaha yang sulit ya Bapa di masa-masa pandemi ini. Doa kami kiranya Tuhan menolong, Tuhan membukakan jalan dan Tuhan membukakan pintu-pintu berkat bagi setiap anak-anak jemaat Tuhan dimanapun berada ya Bapa. Demikian juga kami saat ini berdoa untuk pendidikan maupun masa depan bagi anak-anak kami. Kami berdoa kiranya Tuhan akan terus berikan semangat, Tuhan akan terus berikan ketekunan dan kemampuan anak-anak kami untuk mengikuti pendidikan jarak jauh ya Bapa, serta pengajaran jarak jauh ini ya Bapa, sehingga mereka dapat tetap meraih cita-cita masing-masing
oleh karena pertolongan Tuhan ya Bapa. Dan Tuhan akan cukupkan segala sarana yang diperlukan dalam proses belajar jarak jauh ini ya Bapa. Tentunya saat ini kami juga berdoa dan menyerahkan pelayanan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini ya Bapa, di mana anak-anak Tuhan telah tergerak hatinya dan telah terbeban ya Bapa untuk ambil bagian di dalam pelayanannya masing-masing. Kiranya Tuhan akan perlengkapi dan Tuhan akan berkati ya Bapa. Kami saat ini juga menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit dengan kelemahan tubuh masing-masing. Apapun penyebab dari sakit penyakit itu ya Bapa, doa kami kiranya Tuhan menjamah mereka dan Tuhan menyembuhkan mereka semua ya Bapa. Demikian juga kami mendoakan untuk jemaat yang sedang mengalami pergumulan dan beban berat Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan menolong, memberikan kelepasan pada permasalahan ataupun pergumulan yang sedang dihadapin, apapun itu juga ya Bapa, baik di dalam hubungan rumah tangga, keluarga maupun di dalam pekerjaan ya Bapa. Kiranya Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memberkati ya Bapa. Kami saat ini juga menyerahkan ya Bapa gerejamu di tempat ini, terutama seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh majelis dan pengurus gereja dan pengerja-pengerja gereja lainnya ya Bapa. Kiranya Tuhan akan menolong dan Tuhan memberkati dengan hikmat yang daripadamu, sehingga dalam setiap pelayanan yang dilakukan sesuai dengan seturut kehendak Tuhan ya Bapa, dan tentunya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat ini. Demikian pula Bapa, kami berdoa untuk seluruh program gereja, baik itu kegiatan ibadah, persekutuan, pembinaan, termasuk program pembangunan ataupun program-program yang lainnya ya Bapa. Doa kami kiranya semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, terlebih lagi di masa-masa pandemi ini ya Bapa. Bila Tuhan yang menolong dan Tuhan akan melindungi seluruh jemaat Tuhan dalam melakukan setiap kegiatan yang diikuti ya Bapa. Tuhan, kiranya Tuhan juga akan memberkati seluruh pengurus majelis sinode GKPI yang telah Engkau pilih dan telah Engkau percaya tentunya ya Bapa. Kiranya Tuhan juga menolong sehingga dapat dengan penuh hikmat dalam menjalankan tugas pelayanan di bidang masing-masing. Kami juga mendoakan untuk seluruh gereja-gereja, khususnya yang berada di wilayah Bogor, baik yang tergabung dalam PGIS ataupun PKSG, dan seluruh gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Kiranya gereja-gereja dan jemaatnya dapat menjalankan fungsinya untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus dan menjadi berkat bagi sesama umat manusia ya Bapa. Saat ini kami juga menyatukan hati kami, mendoakan untuk bangsa dan negara cinta kami Indonesia ini ya Bapa. Kami mohon Engkau berkenan memberkati pemimpin negeri ini, baik pemerintahan pusat yaitu Presiden, Wakil Presiden, berikut jajaran menteri atau kabinet, dan seluruh pemerintahan daerah dari tertinggi sampai terendah ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan memberikan hikmat serta kemampuan kepada mereka untuk mengambil tindakan dan keputusan yang tepat untuk membawa kebaikan bagi negara dan seluruh rakyat Indonesia dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang ada, khususnya di masa pandemi ini ya Bapa. Terlebih lagi di dalam pendistribusian atau pelaksanaan vaksinasi baik secara mandiri maupun secara instansi ya Bapa, supaya semuanya itu dapat segera terlaksana dan seluruh rakyat Indonesia ya Bapak di pelosok-pelosok negeri ini ya Bapak dapat dilayani dalam vaksinasi ini ya Bapak. Kami saat ini juga berdoa ya Bapak, kiranya Tuhan berkenan memberikan kesadaran yang tinggi dan kepedulian bagi setiap orang untuk menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan yang ada di dalam melakukan kegiatannya masing-masing Bapak. Apapun kegiatan yang mereka lakukan ya Bapak, terutama yang terdapat banyak orang ya Bapak, baik itu di dalam pelayanan-pelayanan umum maupun termasuk di tempat-tempat ibadah. Bila Tuhan akan berkenan melindungi dan memberkati dan memberikan kesadaran bagi mereka ya Bapak, sehingga mata rantai penularan COVID-19 ini dapat dicegah, dan oleh karena pertolongan Tuhan akan berikan kesadaran ya Bapak bagi setiap umat manusia di muka bumi ya Bapak. Bapak, inilah doa yang kami naikkan dan seruan syafaat kami pada saat ini ya Bapak, dan kami naikkan doa syafaat ini hanya di nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di waktu badai menerpa, Tuhanlah perlindunganmu. Hati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh. Saling mengasihi. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, ya dirinya untuk kita, persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita tahu kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang memiliki hidup di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam hatinya? Anak-anakku, marilah kita saling mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin, puji Tuhan. Bersama-sama kita akan menyaksikan persembahan pujian virtual dari keluarga Penatua Teguh. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi
membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Terima kasih, puji nama Tuhan, dan kiranya hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di dalam Mazmur 54 ayat yang ke-6, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkat-Nya, mari kita memberikan persembahan bagi Allah yang akan dinaikkan dengan pujian yang Kupersembahkan. Persembahkan berasal dari-Mu, ku sembahkan kepadamu, ku jadi hamba-Mu. Dan semua milikku, ku terima dari-Mu. Sulungku ku berikan padamu. Tuhan peliharaku dan ku dikuatkan, ku giat melayani-Mu, memuliakan nama-Mu. Kita ulang dari ayat yang pertama. Semua milikku, Singer saja. Yang ku persembahkan berasal dari-Mu, ku sembahkan kepada
musik saja. Jemaat, kami silakan bagi berdiri. Kita akan naikkan doa persembahan ini. Allah Bapa kami di surga, kembali saat ini kami menaikkan syukur kepadamu ya Bapa. Oleh karena kasih dan berkat-Mu yang boleh kami terima seperti saat kami ini ya Bapa, yang boleh kami nikmati setiap saat ya Bapa. Saat ini sebagai ungkapan syukur kepadamu ya Bapa, kami memberikan persembahan dan perpuluhan ya Bapa, dengan hati penuh syukur ya Bapa. Doa kami mohon kiranya Engkau berkenan memberkati persembahan ini sehingga berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Demikian pula kiranya Tuhan berkenan memberikan hikmat bagi setiap majelis ataupun pengurus yang mengelolanya, sehingga dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa yang kami naikkan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat, kami silakan duduk kembali. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ya yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ya tinggal dalamku beserta percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya, hanya percayalah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang selalu baru buat kami. Kami mengucap syukur untuk hari ini bersama-sama sebagai umat Tuhan, kami boleh memiliki kerinduan yang sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Di saat firman Tuhan diberitakan, biarlah setiap kami dipimpin oleh Roh Kudus untuk kami memahami dengan benar. Berikanlah kami hati yang taat untuk menerima kebenaran firman-Mu yang sanggup mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah hamba-Mu yang menyampaikan dalam segala keterbatasan, kiranya Tuhan yang mengurapi dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Ya, selamat pagi, shalom. Shalom. Puji Tuhan ya, tetap semangat meskipun sudah akhir bulan ya. Karena kita percaya bahwa hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Kita bisa ada sampai hari ini, sungguh kita merasakan bahwa kemurahan Tuhan nyata buat kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, mari kita membuka dua bagian firman Tuhan. Yang pertama di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Kemudian yang kedua kita akan baca 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12.
Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Kita mulai 2-3. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Persekutuan yang menjadi kesaksian. Ini firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, pada hari Minggu ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa itu persekutuan? Persekutuan adalah istilah yang sering digunakan oleh gereja dalam kebersamaan umat Tuhan. Maka di dalam kegiatan pelayanan kita ada persekutuan komisi wanita, persekutuan kaum pria, pasutri, remaja, pemuda, tunas remaja, sekolah minggu. Nah, ini adalah kebersamaan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persekutuan atau koinonia berasal dari kata koine. Ini adalah sesuatu yang sama, ya. Koine artinya sesuatu yang sama dan menyatukan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, persekutuan atau koinonia dapat diartikan bahwa sejumlah orang yang berkumpul untuk mendapatkan manfaat bersama, ya, disatukan untuk suatu kepentingan bersama. Jadi disatukan bukan untuk kepentingan sendiri-sendiri, tapi disatukan untuk kepentingan bersama-sama. Dan persekutuan atau koinonia ini sudah dimulai oleh Allah sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makna persekutuan itu dikaitkan dengan karya Allah yang menyelamatkan melalui Yesus Kristus. Kita semua dapat dipersatukan, dapat dipersekutukan kembali dengan Allah melalui karya salib. Ya, kita diselamatkan, maka kita beroleh persekutuan dengan Allah Bapa. Nah, ini yang dilakukan oleh Allah kepada kita, mengutus anaknya. Kristus telah datang menjumpai kita sebagai manusia. Dia menebus kita dari dosa melalui jalan salib. Dan saat itulah koinonia antara manusia dengan Allah dipulihkan, ya. Jadi ketika Kristus datang, maka persekutuan antara Allah dengan manusia dipulihkan. Nah, itulah arti koinonia, persekutuan yang sebenarnya. Rasul Yohanes bersaksi bahwa dia telah memiliki persekutuan dengan Sang Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Dia bersama-sama dengan para rasul lainnya melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus dengan setia memberitakan Injil, dengan setia memberitakan kabar baik dengan ciri khas koinonia, ya. Jadi berita Injil itu adalah ciri khasnya persekutuan.
Karena sudah dimulai dengan persekutuan antara kita yang percaya dengan Allah melalui karya Kristus di kayu salib. Itu menjadi dasar persekutuan kita, koinonia kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi saudara melihat dari pengertian yang sebenarnya ini, maka persekutuan itu bukan sekedar kumpul, ya, bukan sekedar kumpul-kumpul, ya, bareng begitu, ngobrol, ya, kemudian kita mungkin ketemu di satu tempat, kita berbincang-bincang tanpa makna, ya. Tetapi persekutuan di sini adalah persekutuan di mana kita membangun ikatan kasih, di mana sebagai orang percaya kita sudah mengalami persekutuan dengan Allah. Kita yang sudah diselamatkan mengalami persekutuan yang sesungguhnya dengan Allah, sehingga kita bisa bersekutu dengan sesama kita. Dan persekutuan seperti inilah yang menjadi daya tarik, ya. Persekutuan seperti inilah yang menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, apakah kita sudah memiliki kehidupan persekutuan yang benar? Ya. Tentunya dimulai dengan persekutuan kita dengan Tuhan. Ya. Apakah kita sudah mengalami pemulihan relasi dengan Tuhan seperti yang disampaikan dalam firman Tuhan minggu yang lalu? Ya. Karena ini akan menjadi dasar persekutuan kita bersama sebagai umat yang percaya. Dan apakah kita sudah merasakan bahwa persekutuan di antara umat percaya itu adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan, sukacita tersendiri? Kalau ternyata itu belum kita alami, maka berarti kita belum, ya, menikmati persekutuan yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kalau ini belum terjadi, maka persekutuan kita tidak akan menjadi daya tarik bagi orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah persekutuan kita ini sudah menjadi kesaksian? Mari kita melihat bersama-sama dari kehidupan jemaat mula-mula. Kita melihat keteladanan apa, contoh apa yang diberikan kepada kita sebagai umat yang percaya dalam membangun sebuah persekutuan, sebuah koinonia yang benar. Model persekutuan yang menjadi kesaksian dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47, ya. Kita melihat di sana ada dua, ya. Yang pertama adalah tekun. Saudara, tekun artinya bertahan, tidak goyah, melainkan tetap teguh di dalam Tuhan. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan karya keselamatan adalah memulihkan hubungan dengan Tuhan yang telah rusak oleh karena dosa manusia. Lalu orang yang sudah diselamatkan hendaknya tekun menjaga persekutuan itu, ya. Orang yang sudah diselamatkan hendaknya tekun senantiasa memelihara persekutuan yang sudah dikerjakan, yang sudah dibangun oleh Tuhan terlebih dahulu. Maka teladan jemaat mula-mula, kalau kita membaca dalam ayat pasal 2 ayat 42 bagian A, mereka itu adalah orang-orang yang bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, ya. Mereka datang ke bait Allah, mereka berkumpul, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi model dari persekutuan yang menjadi kesaksian adalah di mana orang-orang percaya berkumpul senantiasa untuk hidup dalam ketekunan, ya. Ketekunan dalam hal apa? Ketekunan dalam hal membangun hubungan dengan Tuhan, ya. Jadi ketika kita berkumpul seperti ini bukan semata-mata hanya untuk kita mau datang untuk ketemu, ya, dengan orang yang kita rindukan, tapi bersama-sama kita punya kerinduan bahwa kita datang dalam satu persekutuan ini untuk kita membangun relasi dengan Tuhan. Dan di dalam kehidupan yang kita jalani yang tentu penuh dengan tantangan, pergumulan hidup, maka kita menjalaninya dengan komitmen bahwa
apapun yang terjadi kita tidak akan goyah. Ya, kita tetap tekun dalam persekutuan. Nah, betapa indahnya apabila gereja persekutuan bersama ini isinya adalah orang-orang yang sama-sama tekun ya untuk datang kepada Tuhan. Tekun untuk senantiasa mau belajar dari firman Tuhan ya. Tekun untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betapa indahnya persekutuan ini. Kita punya hati yang sama, kita punya kerinduan yang sama, sehingga kita sama-sama belajar untuk menyibukkan diri ya dengan berbagai kegiatan rohani yang membawa kita untuk bertumbuh dalam iman ya. Sama-sama kita datang berarti sama-sama kita mau meninggalkan segala kesibukan yang lain untuk kita bersama ya menikmati firman Tuhan, menikmati persekutuan yang saling meneguhkan, saling menguatkan melalui firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, disinilah kita perlu komitmen untuk meluangkan waktu ya dalam persekutuan ya. Mungkin ada banyak waktu yang sudah kita korbankan untuk hal-hal yang lain. Tetapi hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita lagi bahwa mari kita bangun persekutuan ini dengan tekun mencari Tuhan senantiasa. Apapun persoalan yang kita sedang hadapi tidak akan menggoyahkan kita untuk kita tetap mencari Tuhan ya di dalam persekutuan kita. Kemudian yang kedua adalah sehati. Kalau dalam 1 Petrus 3 dikatakan seperasaan, seia sekata. Nah, saudara, inilah model persekutuan yang menjadi kesaksian ya. Saudara, betapa indahnya kalau kita betul-betul mengalami kesehatian itu. Sehati dalam perbuatan kita ya, saling rukun sesuai dengan kehendak Kristus Yesus seperti dalam Roma 15 ayat yang kelima ya. Rukun sesuai dengan firman Tuhan ya, bukan mengikuti kesenangan manusia melainkan mengikuti firman Allah. Ya, banyak orang yang mencoba untuk rukun, tapi rukun berdasarkan kesenangan manusia ya. Rukun kalau saat makan bersama ya. Rukun kalau bisa persekutuan itu, pertemuan atau perjumpaan kita dengan sesama itu bisa menghasilkan sesuatu ya. Kalau pengusaha pergi ke satu tempat ya, dia harus dapat klien ya untuk bisa berbisnis ya, mereka bertemu, berjumpa, saling menguntungkan ya, itu secara materi. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, nah bicara tentang sehati ya, di sini bukan sekedar mencari kesenangan yang sementara, tetapi bagaimana kita membuktikan ya seperasaan ya, satu rasa, bahkan di sini lebih dari kasih sayang yang dunia berikan, yaitu kasih sayang seperti seorang saudara ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi dalam kesehatian ini kalau dasarnya adalah kasih Kristus, maka pasti kita akan membuktikan kasih yang tulus kepada sesama kita. Saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi kita saling mengasihi sebagai saudara, memiliki rasa belas kasihan terhadap orang yang sedang mengalami kesusahan, mau berbagi dengan orang lain. Nah, saudara, ini namanya kesehatian sebagai tubuh Kristus. Nah, saudara, memecahkan roti dan saling berbagi itu dilakukan oleh jemaat mula-mula untuk menghidupkan kembali perjamuan yang pernah dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya. Ya, Yesus berkata bahwa perjamuan yang dia lakukan adalah tanda persekutuan orang percaya dengan Kristus ya sebagai penyelamat. Nah, saudara, inilah ciri khas kesatuan kita, bahwa kita disatukan menjadi seia, sekata, seperasaan, sepenanggungan di dalam Kristus ya. Maka ketika jemaat memecahkan roti, mereka mengingat ya bahwa itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus ya dalam kebersamaan sebelum Yesus mengalami kematian ya. Yesus sudah melakukan itu sebagai tanda persekutuan dengan para muridnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau mengasihi sesama sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Nah, inilah makna memecahkan roti ya.
Mau mengasihi Kristus sama seperti Kristus yang telah mengasihi kita, memberikan segala-galanya bagi kita. Kasih Kristuslah yang mendorong kita untuk mengasihi sesama dengan tulus. Dan persekutuan seperti inilah yang mendatangkan sukacita, mendatangkan kegembiraan besar. Saudara, jemaat mula-mula merasakan kegembiraan pada saat mereka menikmati persekutuan dengan saudara seiman. Mereka mau berbagi. Apakah kita sudah alami persekutuan seperti ini? Inilah model persekutuan yang Tuhan kehendaki. Dimulai dari karya Allah. Kemudian kita berkumpul sebagai orang-orang yang telah mendapatkan kasih Allah yang sesungguhnya untuk berbagi kepada sesama kita. Saudara, untuk membangun sebuah persekutuan, tentunya ini sesuatu yang tidak mudah, ya. Sebuah persekutuan yang ada dalam ketekunan, ada dalam kesehatian itu tidak jadi dengan sendirinya. Kalau kita melihat model jemaat mula-mula, apa sih yang mereka lakukan? Kenapa bisa mereka tekun? Kenapa mereka bisa sehati? Saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Bagaimana kita membangun model persekutuan yang menjadi kesaksian. Supaya keindahan persekutuan itu betul-betul kita alami. Jadi kita tidak hanya berteori, tidak hanya melihat jemaat mula-mula. Wah, luar biasa jemaat mula-mula. Tapi sayang, hanya jemaat mula-mula yang seperti itu. Lalu kita bagaimana? Nah, saudara, mari bersama kita membangun. Ada sikap-sikap ya yang harus kita nyatakan di dalam kehidupan persekutuan kita supaya kita bersama-sama ya membangun model persekutuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang menjadi kesaksian ya. Sikap yang pertama itu adalah rendah hati. Dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12 ya kita akan belajar tentang hal ini, bagaimana membangun ya model persekutuan. Yang pertama adalah rendah hati. Saudara yang kasih oleh Tuhan, orang yang rendah hati adalah orang yang siap untuk melepaskan hak pribadinya demi untuk kepentingan orang lain. Ini orang yang rendah hati. Sama seperti Yesus yang sudah dia lakukan melalui karya salib. Rela melepaskan hak demi untuk kepentingan sesama. Dan saudara, dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa rendah hati dikaitkan dengan hubungan kita dengan sesama. Bahwa seorang yang memiliki kerendahan hati adalah seorang yang siap untuk berkorban, bahkan tentunya korban perasaan, bukan hanya korban materi dan sebagaimana dan sebagainya, tetapi juga siap untuk berkorban perasaan ketika dia dibenci, ketika disakiti, ketika dikecewakan. Karena hidup di tengah-tengah dunia ini kita belum berjumpa dengan malaikat, ya. Kita ada di tengah-tengah persekutuan yang sama-sama kita saling menguatkan, saling meneguhkan, saling membentuk, ya. Dan sifat-sifat kemanusiaan itu sering muncul di tengah-tengah persekutuan. Coba perhatikan, semakin dekat kita dengan sesama kita, semakin kelihatan, ya. Jelek-jeleknya rekan kita, teman kita, pasangan kita ya, suami kita, istri kita, anak-anak kita, ya, karena paling dekat maka kita tahu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, maka disinilah kita pahami bahwa situasi seperti ini membutuhkan kerendahan hati. Kalau nggak ada kerendahan hati, maka kita akan mundur dari persekutuan. Ya, kita tidak siap menghadapi kenyataan. Ya, saudara yang kasih Tuhan, ciri orang yang rendah hati adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Sikap rendah hati menjadi kesaksian yang baik dalam pergaulan dengan sesama kita. Karena kerendahan hati memampukan kita untuk sabar terhadap orang lain. Saudara, bahkan hukum Kristus mengajarkan kepada kita Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka. Ya. Saudara, di tengah-tengah persekutuan kita diperhadapkan dengan sebuah kenyataan bahwa kita berbeda. Ya. Bahwa kita juga adalah orang berdosa. Kita punya kelemahan, kita punya keterbatasan. Sehingga kita sungguh-sungguh perlu memiliki sikap yang rendah hati untuk menerima sesama kita. Di tengah-tengah dunia ini, apakah kekristenan diterima? Kekristenan juga mengalami penolakan. Kita dibenci. Bahkan orang Kristen juga bisa dianiaya. Tetapi Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berkatilah mereka, doakanlah mereka. Nah, saudara,
inilah ya sikap kita membangun persekutuan yang menjadi kesaksian. Kalau kita terus ada dalam kebencian, dendam, ya, gimana mau bahagia? Gimana kita mengalami sukacita di tengah persekutuan? Yang kedua, yang berikutnya, bagaimana membangun model persekutuan adalah menjaga lidah. Mulut ini betul-betul berbisa ya. Kalau tidak dikendalikan dengan sungguh-sungguh dalam Kristus, ini bisa mencelakakan orang. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini ada anjuran yang sangat indah berkaitan dengan mulut. Ya, jika kamu sungguh-sungguh ya mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, harus menjaga lidah terhadap yang jahat. Di dalam ayat 13 sampai 15 dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh ingin hidup lama dan hari-harimu damai dan sejahtera, jagalah lidahmu supaya tidak mencerca, berkata-kata jahat dan memfitnah, dan bibirmu supaya tidak berbohong, menipu dan berpura-pura. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata menjaga lidah, mengatur lidah kita dengan benar adalah cara terbaik untuk membuat hidup ini nyaman dan sejahtera. Ya, coba kita praktekkan dalam keluarga kita. Ya, nggak ada lagi caci maki. Ya, nggak ada lagi mulut-mulut yang menghina, mengejek, ya, melecehkan. Ya, pasti indah, pasti tentram. Demikian juga ketika kita praktekkan dalam kehidupan persekutuan kita di tengah-tengah umat Tuhan. Ya, coba perkataan kita adalah perkataan yang membangun, pasti dirindukan oleh orang. Pasti orang itu pengen ketemu. Kalau ketemu ya dengan bapak ini, dengan ibu ini, aduh kayaknya itu kata-katanya enak, melegakan sekali. Ya, sangat menguatkan, sangat menghiburkan. Tapi ketika ada orang yang sudah membayangkan, aduh gereja lagi, aduh persekutuan lagi, ketemu lagi sama orang itu, bawelnya setengah mati, ya, nipunya luar biasa, ya, fitnah juga kiri kanan, pasti kan tidak nyaman. Maka betul apa yang dikatakan di sini, bahwa siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ya, hari baik jangan kita kaitkan dengan berkat Tuhan yang melimpah, ya, ada materi, ya, besok kita dikasih beras, ya, besok kita dikasih uang banyak. Tapi bagaimana hari-hari itu menyenangkan, ya, menyenangkan karena apa? Selalu ada perkataan-perkataan yang menguatkan di antara sesama kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini membutuhkan perjuangan. Tapi orang ya yang masih terus-menerus ya ada dalam ikatan dosa, terus berkata-kata kotor, itu sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, ya. Karena hal seperti itu tidak berkenan dan pasti merusak hubungan di antara sesama kita, ya. Lidah yang tulus, tidak menyinggung dan bijaksana, ini merupakan ya satu sarana yang indah untuk kita bisa melewati kehidupan dunia ini dengan damai dan nyaman, ya. Maka mulailah dari kita sebagai orang percaya untuk bangun ya persekutuan yang menjadi berkat dengan menjaga lidah. Kemudian yang ketiga adalah jauhi yang jahat, lakukan yang baik, ya. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik, ya. Jadi selalu siap untuk melakukan apa yang baik bagi sesama. Pikirkan apa yang baik. Kenapa sih harus yang jelek-jelek, ya? Kenapa harus negative thinking, ya? Kenapa harus berpikir yang gak baik terhadap sesama? Kenapa harus merencanakan yang tidak baik bagi sesama? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, Allah merencanakan sesuatu yang paling indah bagi kita, yaitu memulihkan hubungan, ya, kita dengannya. Nah, bagaimana kita meresponi juga apa yang sudah dinyatakan oleh Allah bagi kita? Kerinduan yang sama juga menjadi kerinduan kita. Pikirkan, lakukan ya yang sama, ya. Pikirkanlah yang baik untuk sesama kita. Lakukanlah yang baik untuk sesama kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Perbuatan baik tentu akan mengalahkan kejahatan, ya. Sebenci-bencinya orang terhadap kita, tapi kalau kita tetap melakukan sesuatu yang baik, ya pasti ada nilai lebih, ya. Walaupun mungkin lama orang itu baru bisa menerima kebaikan kita, tapi pasti mereka tahu bahwa orang ini baik, bahwa kita ini baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, Filipi 4 ayat yang ke-8,
ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua kebajikan, semua yang patut dipuji, ya. Pikirkanlah semuanya itu. Ya. Pikirkanlah semuanya itu untuk kita lakukan kepada sesama kita, ya. Jadi jauhi kejahatan, lakukan yang baik, ya. Hidup ini mau sampai kapan sih? Kenapa harus yang jahat-jahat, ya? Selagi Tuhan berikan kesempatan untuk kita ada sampai hari ini, pikirkanlah dan lakukanlah yang baik. Kemudian yang berikut adalah mencari dan mendapatkan perdamaian. Saudara, damai yang sejati sudah kita temukan di dalam Kristus. Damai itulah yang kita bawa setiap saat. Kita yang sudah mengalami kedamaian di dalam Kristus, berarti jangan menunggu orang lain untuk berdamai dengan kita, karena Kristus pun memulai terlebih dahulu. Ya. Jangan menunggu. Nah, kalau dikatakan di sini carilah dan berusaha, bukan berarti damai itu nggak ada di dalam diri kita. Ya. Nah, bagaimana kita mau menyatakan bahwa kalau kita punya damai itu nggak usah tunggu-tunggu lama-lama, ya? Kenapa harus hidup dalam pertengkaran terus-menerus? Kenapa harus ada kebencian terus-menerus? Ya, jangan sampai menunggu lama-lama, ya. Carilah dan berusaha untuk mendapatkan, ya. Artinya apa di sini? Bahwa ini adalah usaha untuk melakukan sesuatu sampai kita menemukan bahwa dalam relasi kita dengan sesama itu betul-betul ada damai. Damai di saya, damai juga dengan dia, ya. Jadi sampai kita lakukan itu, berjuang terus sampai kita menemukan bahwa ada damai di tengah-tengah keluarga kita, ada damai di tengah-tengah persekutuan kita. Maka kalau sampai dikatakan kejarlah, ya, berusaha, ternyata memang itu tidak mudah, ya. Mengalahkan kebencian dengan kedamaian itu tidak mudah, ya. Membutuhkan pertolongan Roh Kudus, ketulusan dan kerendahan hati untuk kita mencapai itu. Tetapi itulah tujuan Tuhan menghadirkan kita di tengah-tengah dunia ini, supaya damai Kristus ada di antara kita, ya. Maka kitalah orang percaya yang harus memulai, jangan gengsi, ya. Makanya melepaskan hak itu penting untuk kita berdamai dengan sesama kita, ya. Kadang kita ini terlalu berpikir, ya, tentang apa yang ada di pikiran kita. Saya kok yang disakiti, saya yang dirugikan, saya nggak pernah diuntungkan. Kenapa saya harus memulai terlebih dahulu? Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari cari dan dapatkan itu sampai kita temukan bahwa damai itu bukan hanya dalam diri kita, tapi itu ada di antara persekutuan kita, ya, ada di tengah keluarga kita. Ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, yang berikut adalah konsisten pada kebenaran. Ya, jadi membangun persekutuan harus konsisten itu pada kebenaran. Nah, persekutuan yang menjadi kesaksian bukan dibangun di atas ketidakbenaran. Nah, sehati bukan berarti yang penting bersatu lalu kita kompromi dengan hal yang salah. Maka banyak orang yang bisa kumpul-kumpul di luar sana, kan? Meskipun mabuk-mabukan juga kumpul, meskipun judi juga kan kumpul, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, maka di sini kita memahami bahwa orang yang ada dalam persekutuan seperti ini adalah orang yang terus-menerus, ya, mempertahankan dan memelihara kebenaran. Makanya dikatakan bertekun dalam pengajaran yang benar. Berarti sehati dalam kebenaran, bukan sehati kepada hal yang salah. Ya. Jadi kita nggak bisa membiarkan orang berdosa di tengah-tengah persekutuan. Udahlah, yang penting kita kumpul, yang penting kita nyatu, gitu ya. Daripada nanti dia nggak ikut sama kita, daripada dia nggak datang, saudara, tetap kebenaran itu harus dinyatakan di tengah-tengah persekutuan. Persekutuan tidak berkenan di mata Tuhan kalau isinya adalah orang-orang yang tidak melakukan kebenaran, ya. Maka dikatakan sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, ya. Mata Tuhan tertuju kepada persekutuan orang-orang benar. Jadi Allah memberikan perhatian yang khusus kepada orang benar. Allah senantiasa memelihara, memimpin orang benar dengan kasih sayang. Dikatakan bahwa telinganya selalu terbuka kepada permohonan mereka yang minta tolong, ya.
Siapa yang minta tolong? Orang benar. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan kalaupun sampai kita diperhadapkan dengan orang yang jahat di sekeliling kita, kita punya jaminan juga Allah ada di pihak kita, sehingga kita dihiburkan, dikuatkan dalam situasi yang menekan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dalam bagian firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan menentang orang-orang jahat. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang tidak bertobat di hadapan Tuhan, ya. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh melakukan kebenaran, ya. Indahnya sebuah persekutuan kalau di dalamnya sama-sama kita mau melakukan kebenaran, ya. Bisa kita bayangkan kalau di dalamnya ada orang yang sengaja untuk tetap hidup dalam dosa, itu kan mengganggu, menjadi batu sandungan. Tapi kalau di sini kita sama-sama kumpul, ya, walaupun kita, ya, saya katakan kita kita tidak menjadi malaikat, kita bukan Tuhan, tapi sama-sama kita punya motivasi, ya. Kita digerakkan oleh kasih yang sama untuk bertumbuh di dalam kebenaran. Maka persekutuan itu pasti akan menjadi kesaksian, ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, maka tetaplah ada di dalam kebenaran. Tetaplah melakukan kebaikan sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam ayat 14, jika kamu rajin berbuat baik tetapi menderita juga, maka itu berarti kamu menderita karena kebenaran, ya. Saya sudah melakukan yang benar, saya sudah melakukan yang baik, tapi ternyata, ya, menderita juga, ya. Maka kita menderita karena kebenaran. Matius 5 ayat 10, ya. Tuhan menjanjikan bahwa ada upah kehidupan kekal bagi orang yang dianiaya karena kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka inilah yang menjadi kesaksian, ya. Kita bangun persekutuan kita dengan sikap yang memuliakan Tuhan, rendah hati, menjaga lidah, ya. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik, mencari dan mendapatkan perdamaian, kemudian tetap konsisten pada kebenaran, maka Tuhan akan dimuliakan di tengah-tengah persekutuan kita, ya, saudara. Dan tidak ada lagi yang akan bertanya, apa sih untungnya persekutuan, apa sih enaknya persekutuan, apalagi sekarang online katanya, ya. Yang ada juga rugi, habis kuota katanya, ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang kita berpikir seperti itu, apa sih untungnya persekutuan? Di rumah juga bisa baca Alkitab, ya. Di rumah juga bisa berdoa. Nah, seringkali, ya, banyak orang Kristen yang membela diri dengan cara seperti itu, ya. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, persekutuan adalah model, ya, kehidupan orang Kristen yang menjadi kesaksian. Maka itu tidak boleh ditinggalkan. Kalau sekarang dibatasi, ya, kita gunakan, ya, kesempatan yang ada. Bisa di KU 1, 2, 3, kemudian bisa di komisi-komisi. Sini lengkap dari usia anak sampai ke lansia, semuanya ada. Silakan bergabung, ya. Ya. Apa untungnya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bilang untungnya, waduh, betapa indahnya persekutuan yang sudah Tuhan kerjakan, ya, bagi kita. Lalu ketika kita mau membangun persekutuan itu supaya tidak rusak, dan salah satunya itu dalam membangun persekutuan bersama saling menguatkan, apakah itu masih kita anggap rugi? Justru dalam kebersamaan kita bisa sama-sama saling membangun iman supaya tetap kuat. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian firman Tuhan kita melihat bahwa ada keuntungan dalam persekutuan yang menjadi kesaksian. Ada 2 keuntungan. Pertama, kita disukai Tuhan, ya. Tuhan ada di pihak kita, ya. Pasti, ya, kita disukai Tuhan. Karena ini sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, melihat orang percaya berkumpul bersama dengan sehati. Dan yang kedua, disukai semua orang, ya. Disukai Tuhan dalam 1 Petrus itu, ya, Allah di pihak kita, kemudian disukai semua orang dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, akankah kita membiarkan persekutuan, ya, menjadi persekutuan yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Akankah kita membiarkan persekutuan itu tidak disukai oleh orang? Saudara, jadikan persekutuan kita menjadi daya tarik bagi orang lain untuk mengalami karya keselamatan di dalam Kristus. Jemaat mula-mula dikatakan bahwa
Setiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang percaya. Ya, itu berarti punya daya tarik tersendiri. Ya. Saudara, menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita sudah mengalami persekutuan dengan Tuhan? Dan apakah kehadiran kita di tengah persekutuan adalah berupaya untuk membangun atau merusak? Ya, silakan dijawab secara pribadi. Hanya Tuhan yang tahu. Ya, apakah kehadiran kita di tengah persekutuan kita berupaya untuk membangun atau justru merusak? Kiranya Tuhan yang memulihkan kita supaya bersama-sama sebagai orang yang dipulihkan oleh Tuhan, kita membangun persekutuan yang kuat. Saudara, marilah kita membangun persekutuan yang tekun dan sehati, dengan sikap yang rendah hati, menjaga lidah, melakukan yang baik, menyukai kedamaian, dan tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan agar persekutuan kita menjadi kesaksian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami terus belajar dari firman Tuhan untuk sungguh-sungguh hidup bersama dengan sesama dengan dasar kasih Kristus. Tuhan, tolong kami supaya relasi yang sudah dipulihkan oleh Tuhan membawa kami untuk hidup bersama dengan damai. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sekalian, mari kita arahkan hati kepada Tuhan, pulang dengan damai sejahtera, memelihara firman-Nya, jadi saksi-saksinya, dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk saat teduh. Amin.
akan mahkota yang kekal. Jemaat, kami silakan bangkit berdiri. Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kami hamba Tuhan dan segenap natalayan ibadah kebaktian umum pertama hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.